Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu semangat, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Matematika Peminatan kelas 12 MIPA semester 1 untuk pertemuan kelima. Pada hari ini kita akan belajar limit diketahinggaan fungsi aljabar bentuk irasional. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menjelaskan dan menentukan limit diketahinggaan fungsi aljabar bentuk irasional dengan tepat dan teliti. Kita ingat kembali ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar limit diketahinggaan fungsi aljabar bentuk polinomial, kemudian bentuk rasional. Nah, yang sekarang akan kita bahas adalah yang bentuk irasional. Sebelum kita lanjut ke limit fungsi aljabar diketahinggaan bentuk irasional, kita ingat kembali untuk limit x mendekati 0, 1 per x itu tidak ada nilai. Kemudian, kalau limit x mendekati tahingga 1 per x itu nilainya sama dengan 0. Jadi kalian nanti harus bisa membedakan. Kalau limit x mendekati 0 maka tidak ada nilainya. Kalau limit x mendekati tahingga 1 per x itu nilainya 0 gitu. Nah, sekarang menentukan nilai limit diketahinggaan fungsi aljabar bentuk irasional. Untuk menentukan nilai limit berbentuk limit x mendekati tahingga fx dikurangi gx dengan fx dan gx berbentuk fungsi irasional di bawah tanda akar. Jadi fx dan gx-nya itu berupa akar. Lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, kita tes dulu limitnya. Jika hasilnya tahingga dikurangi tahingga, maka yang pertama, kalikan dengan bentuk sekawannya. Yang kedua, pembilang dan penyebut fungsi irasional dibagi dengan variabel berpangkat tertinggi yang dipilih. Dan yang terakhir, gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tahingga. Contoh soal 1. Tentukan nilai limit berikut. Limit x mendekati tahingga akar 3x dikurangi 3 dikurangi akar 4x kurangi 1. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita tes dulu ya, apakah limit tersebut menghasilkan tahingga kurangi tahingga. Caranya, limit x mendekati tahingga akar 3x kurangi 3 dikurangi akar 4x kurangi 1 sama dengan akar 3 kali tahingga kurangi 3 dikurangi akar 4 kali tahingga kurangi 1. Ini disubstitusi saja, x-nya kita ganti oleh tahingga. Nah, kemudian kita coba uraikan. 3 kali tahingga itu kan hasilnya tahingga. Tahingga dikurangi 3, itu pasti hasilnya juga tahingga. Karena kita nggak tahu tahingga itu jumlahnya berapa, nilainya berapa. Kalau dikurangi 3, kita juga masih belum tahu hasilnya berapa. Sehingga hasilnya adalah tahingga. Nah, akar dari tahingga hasilnya adalah tahingga. Begitupun untuk yang ini, 4 kali tahingga itu hasilnya tahingga. Tahingga dikurangi 1 itu hasilnya tahingga. Dan akar dari tahingga itu hasilnya adalah tahingga. Sehingga limit ini hasilnya adalah tahingga dikurangi tahingga. Nah, dalam limit bentuk tahingga dikurangi tahingga ini namanya bentuk tak tentu. Jadi, untuk menyelesaikan masalah limit ini, kita gunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, kalikan dengan sekawannya. Limit x mendekati tahingga akar 3x kurangi 3 dikurangi akar 4x kurangi 1, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 3x kurangi 3 ditambah akar 4x kurangi 1 per akar 3x kurangi 3 ditambah akar 4x kurangi 1. Nah, yang membedakannya di sini, kalau sekawannya itu berarti dia berlainan tanda ya, asalnya kan dia negatif, karena sekawannya jadi positif dan positif. Setelah itu kita lakukan operasi aljabar untuk perkalian sekawan ini. Nah, akar 3x dikurangi 3 dikali akar 3x dikurangi 3. Hasilnya adalah
mohon maaf, maksudnya hasilnya adalah 3x dikurangi 3, kemudian akar 4x dikurangi 1 dikali akar 4x dikurangi 1, hasilnya adalah 4x kurangi 1 gitu. Nah, untuk yang bawah ini tidak perlu dikalikan, yang ini tidak perlu kalian kalikan lagi dengan yang di bawah karena kan sudah dikalikannya dengan yang di atas. Jadi untuk yang bawah kita tulis kembali saja akar 3x kurangi 3 ditambah akar 4x kurangi 1. Nah, perkalian ini itu berdasarkan sifat ini. A tambah B dikali A kurangi B hasilnya sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ini misalkan A kurangi B-nya, ini adalah A tambah B-nya, jadi hasilnya adalah A kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, karena dalam bentuk akar kalau dikuadratkan hasilnya berarti akarnya hilang, sehingga 3x kurangi 3 dikurangi 4x kurangi 1. Nah, berdasarkan sifat ini ya. Kemudian kita lakukan lagi operasi aljabar sehingga diperoleh limit x mendekati tak hingga. Nah, 3x dikurangi 4x hasilnya adalah negatif x. Negatif 3 dikurangi negatif 1 hasilnya adalah negatif 2 per akar 3x kurangi 3 ditambah akar 4x kurangi 1. Nah, ini sudah bentuk rasional, yaitu fx per gx yang sudah kita kerjakan pada pertemuan sebelumnya. Untuk menyelesaikannya berarti tinggal kita cari variabel pangkat tertinggi dari pembilang ataupun penyebut. Nah, di sini variabel pangkat tertingginya berapa ya? Nah, pangkat tertingginya itu adalah x, sehingga pembilang dan penyebut dibagi oleh x. Nah, maka diperoleh limit x mendekati tak hingga negatif x per x dikurangi 2 per x, nah, per akar dari 3x per x kuadrat. Nah, kenapa ya jadi x kuadrat? Padahal kan pangkat tertingginya x. Ingat, x di sini itu di luar akar. Kalau x-nya dalam akar berarti dia x kuadrat. Jadi hati-hati ya, kalau x-nya di luar akar, maka kalau dia masuk ke dalam akar, maka dia menjadi x kuadrat. Nah, seperti ini, dikurangi 3 per x kuadrat ditambah akar dari 4x per x kuadrat dikurangi 1 per x kuadrat. Nah, diperoleh nilai limit x mendekati tak hingga negatif x dibagi x itu hasilnya negatif 1 dikurangi 2 per x, kemudian per akar 3 per x dikurangi 3 per x kuadrat ditambah akar 4 per x dikurangi 1 per x kuadrat. Nah, berdasarkan sifat dari limit di ketahinggaan diperoleh negatif 1, ini negatif 2 per x itu kan hasilnya juga 0, kemudian akar dari 0 dikurangi 0 ditambah akar dari 0 kurangi 0, hasilnya sama dengan negatif 1 per 0. Nah, negatif 1 per 0 ini hasilnya adalah negatif tak hingga. Jadi, nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 3x kurangi 3 dikurangi akar 4x kurangi 1 sama dengan negatif tak hingga. Contoh soal 2. Tentukan nilai limit x mendekati tak hingga akar 9x dikurangi 2 dikurangi akar 9x ditambah 1. Nah, untuk penyelesaiannya sama kayak tadi. Jadi kita tes dulu apakah limit ini hasilnya tak hingga kurangi tak hingga. Caranya, limit x mendekati tak hingga akar 9x kurangi 2 dikurangi akar 9x tambah 1 sama dengan akar 9 kali tak hingga dikurangi 2 dikurangi akar 9 kali tak hingga ditambah 1. Hasilnya sama dengan tak hingga kurangi tak hingga. Tak hingga kurangi tak hingga ini merupakan bentuk tak tentu, sehingga untuk penyelesaiannya kita gunakan langkah-langkah yang sudah dijelaskan pada contoh soal 1. Yang pertama, kalikan dulu dengan sekawannya.
Nah, diperoleh limit X mendekati T hingga akar 9X kurangi 2 dikurangi akar 9X ditambah 1 dikali akar 9X dikurangi 2 ditambah akar 9X tambah 1 per akar 9X kurangi 2 ditambah akar 9X tambah 1. Ingat ya, sekawannya itu berarti harus berlawanan tanda. Kemudian kita lakukan operasi. Limit X mendekati T hingga, nah akar 9X dikurangi 2 dikali akar 9X dikurangi 2 yang depan, sehingga hasilnya 9X dikurangi 2. Kemudian yang terakhir, yang ujung, negatif akar 9X tambah 1 dikali akar 9X tambah 1. Hasilnya adalah negatif 9X tambah 1. Nah, untuk yang bawah tidak usah dikalikan lagi, kita tulis aja ya. Akar 9X kurangi 2 ditambah akar 9X tambah 1. Ini berdasarkan sifat yang ini ya. A tambah B dikali A kurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Selanjutnya, kita tulis lagi limit X mendekati T hingga. Kita lakukan operasi aljabar. Di sini 9X dikurangi 9X itu kan hasilnya 0. Kemudian negatif 2 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 3 per, nah ini yang bawah tulis lagi aja, akar 9X dikurangi 2 ditambah akar 9X ditambah 1. Nah, kita cari variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut. Nah, di sini pangkat tertingginya itu adalah akar X, karena X-nya ada dalam akar, sehingga variabel pangkat tertingginya adalah akar X. Sehingga pembilang dan penyebut kita bagi oleh akar X. Maka diperoleh limit X mendekati T hingga negatif 3 akar X, maksudnya negatif 3 per akar X, per, nah, akar 9X per X. Nah, kenapa di dalam tidak pakai akar? Karena kan itu sudah dalam akar, jadi nggak usah pakai akar lagi. Dikurangi 2 per akar 2 per X, maksudnya ditambah akar 9X per X ditambah 1 per X. Nah, selanjutnya kita tulis lagi limit X mendekati T hingga negatif 3 per akar X per akar 9 dikurangi 2 per X. 9 itu dari 9X dibagi X ya, jadi hasilnya 9 ditambah akar 9 ditambah 1 per X. Nah, kita gunakan sifat-sifat limit di ketahinggaan, sehingga yang atas hasilnya adalah 0 per akar 9 dikurangi 0 ditambah akar 9 dikurangi 0. Hasilnya sama dengan 0 per, nah akar 9 kan 3 ditambah 3, jadi hasilnya 0 per 6 atau 0 dibagi 6, hasilnya adalah 0. Jadi nilai dari limit X mendekati T hingga akar 9X dikurangi 2 dikurangi akar 9X tambah 1 sama dengan 0. Contoh soal 3. Tentukan nilai limit X mendekati T hingga akar 5X ditambah 2 dikurangi akar 3X dikurangi 1. Alternatif penyelesaiannya sama kayak tadi, kita tes dulu apakah limit ini hasilnya T hingga dikurangi T hingga atau tidak. Nah, caranya sama, kita substitusi nilai X-nya dengan T hingga, sehingga diperoleh akar dari 5 kali T hingga ditambah 2 dikurangi akar 3 kali T hingga dikurangi 1 sama dengan T hingga dikurangi T hingga. Ibu rasa ini sudah cukup jelas karena sudah dijelaskan pada contoh soal 1. Nah, T hingga kurangi T hingga ini ingat merupakan bentuk tak tentu, sehingga untuk penyelesaiannya kita harus kalikan dengan sekawannya. Nah, limit X mendekati T hingga akar 5X tambah 2 dikurangi akar 3X dikurangi 1. Sekawannya adalah akar 5X tambah 2 ditambah akar 3X kurangi 1 per akar 5X tambah 2 ditambah akar 3X dikurangi 1. Nah, kita kali-kalikan lagi ya.
akar 5x ditambah 2 dikali akar 5x tambah 2. Hasilnya adalah 5x tambah 2. Kemudian negatif akar 3x dikurangi 1 dikali positif akar 3x dikurangi 1. Hasilnya adalah negatif 3x dikurangi 1. Untuk yang bawah tulis lagi aja, jadi akar 5x tambah 2 ditambah akar 3x dikurangi 1. Ini berdasarkan sifat yang ini ya, A tambah B dikali A kurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat. Setelah itu kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. Limit x mendekati tak hingga. Nah, 5x dikurangi 3x itu hasilnya adalah 2x. Kemudian 2 dikurangi negatif 1, hasilnya adalah positif 3. Kemudian untuk yang bawah kita tulis lagi aja ya, akar 5x tambah 2 ditambah akar 3x dikurangi 1. Pokoknya kita tidak melakukan operasi pada bagian yang di bawah, jadi operasi itu hanya dilakukan pada pembilangnya saja. Nah, sekarang bentuk ini sudah merupakan bentuk rasional, yaitu bentuk limit x mendekati tak hingga fx per gx. Sehingga untuk menyelesaikan ini kita bagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, di sini variabel pangkat tertingginya itu adalah x, sehingga pembilang dan penyebut akan kita bagi oleh x. Nah, maksudnya limit x mendekati tak hingga 2x per x ditambah 3 per x. Nah, kemudian akar dari 5x per x kuadrat. Nah, sekali lagi kenapa di bawah dibaginya x kuadrat? Ingat, x kuadrat di sini dalam bentuk akar, sehingga kalau kita keluarkan dia kan tetap menjadi x. Jadi kalau x-nya ada di dalam akar itu menjadi x kuadrat. Ditambah 2 per x kuadrat ditambah akar dari 3x per x kuadrat dikurangi 1 per x kuadrat. Nah, jika kita sederhanakan, hasilnya menjadi limit x mendekati tak hingga 2 ditambah 3 per x. 2 itu dari sini ya, 2x bagi x. Kemudian per akar 5 per x ditambah 2 per x kuadrat ditambah akar 3 per x dikurangi 1 per x kuadrat. Hasilnya berdasarkan sifat limit 2 ditambah 0 per akar 0 tambah 0 ditambah akar 0 kurangi 0, hasilnya sama dengan 2 per 0. Nah, 2 per 0 ini merupakan tak hingga. Jadi, nilai dari limit x mendekati tak hingga akar 5x tambah 2 dikurangi akar 3x kurangi 1 sama dengan positif tak hingga. Kesimpulan dari contoh tersebut adalah sebagai berikut. Limit x mendekati tak hingga akar ax ditambah b dikurangi akar cx ditambah d sama dengan, nah akan ada 3 kemungkinan hasil ya. Yang pertama negatif tak hingga, yang kedua hasilnya 0, yang ketiga hasilnya adalah positif tak hingga. Jika hasilnya negatif tak hingga, maka itu untuk akar A dikurangi akar C kurang dari 0, atau nilai A ini kurang dari nilai C ini gitu. Untuk hasil 0, untuk akar A dikurangi akar C sama dengan 0, atau nilai A sama dengan nilai C gitu, nilai A nya sama dengan C. Nah, hasil positif tak hingga untuk akar A kurang dari akar C lebih dari 0. Artinya nilai A ini lebih besar daripada nilai C ini gitu. Jadi nanti hasilnya akan berupa tak hingga. Nah, selanjutnya sekarang kita akan menentukan nilai limit berbentuk limit x mendekati tak hingga akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx ditambah r. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan beberapa contoh sama berikut ya. Contoh soal 4. Hitunglah limit berikut. Limit x mendekati tak hingga
akar dari 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5 dikurangi akar dari 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sama kayak contoh soal 1 sampai 3, yaitu kita tes dulu apakah hasil limitnya tahingga dikurangi tahingga atau tidak. Nah, setelah dilakukan pengetesan, ternyata hasilnya adalah tahingga dikurangi tahingga. Nah, dalam limit kan tidak boleh tahingga kurangi tahingga karena ini merupakan bentuk tak tentu. Sehingga untuk menyelesaikannya, kita lakukan langkah-langkah seperti di contoh soal 1 sampai 3, yaitu kalikan dengan sekawannya. Seperti ini, limit x mendekati tahingga akar dari 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 dikurangi akar dari 4x kuadrat kurangi 3x tambah 4 dikalikan sekawannya yaitu akar 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 ditambah akar 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 per akar dari 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 ditambah akar 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Nah, langkah berikutnya kita lakukan operasi seperti biasa, yaitu akar 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 kita kalikan dengan akar 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 5. Hasilnya adalah 2x kuadrat dikurangi 6x ditambah 5, dan yang kedua kita kalikan akar 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4 dikali akar 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Hasilnya 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Nah, untuk yang bawah, karena tidak ada operasi apapun, jadi kita tulis kembali ya. Akar 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 ditambah akar 4x kuadrat dikurangi 3x ditambah 4. Oh iya, jangan lupa yang di atas itu, yang ini harus pakai kurung ya. 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 pakai kurung, dikurangi yang 4x kuadrat dikurangi 3x tambah 4 juga harus pakai kurung. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. 2x kuadrat dikurangi 4x kuadrat hasilnya negatif 2x kuadrat, negatif 6x dikurangi negatif 3x hasilnya adalah negatif 3x, 5 dikurangi 4 itu hasilnya adalah 1. Yang bawah kita tulis lagi aja ya, karena tidak ada operasi apapun. Nah, sekarang bentuk ini sudah merupakan bentuk rasional atau bentuk fx per gx yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi untuk menyelesaikan ini tinggal kita cari variabel pangkat tertinggi baik pada pembilang maupun pada penyebut. Nah, di sini berapakah variabel pangkat tertingginya? Apakah x kuadrat atau berapa? Nah, variabel pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebutnya adalah x kuadrat, sehingga baik pembilang ataupun penyebut kita bagi semuanya dengan x kuadrat. Nah, seperti berikut. Limit x mendekati tahingga, negatif 2x kuadrat itu kita bagi dengan x kuadrat, negatif 3x juga dibagi dengan x kuadrat, ditambah 1 dibagi juga dengan x kuadrat. Nah, untuk yang di bawah, 2x kuadrat dibagi x pangkat 4. Kenapa dibagi x pangkat 4? Karena kan x kuadrat itu ada di luar akar. Kalau ada di dalam akar, x kuadrat itu menjadi x pangkat 4. Nah, seperti ini. Akar x pangkat 4 itu kan x kuadrat. Nah, kalau x kuadrat dia ada di dalam akar, maka itu menjadi x pangkat 4. Sehingga untuk yang ini pun jadi x pangkat 4. Dikurangi 6x per x pangkat 4 ditambah 5 per x pangkat 4 ditambah akar dari 4x kuadrat per x pangkat 4 dikurangi 3x per x pangkat 4 ditambah 4 per x pangkat 4. Selanjutnya kita sederhanakan limit x mendekati tahingga. Negatif 2 itu dari negatif 2x kuadrat dibagi x kuadrat ya, dikurangi 3 per x ditambah 1 per x kuadrat per yang ini kita sederhanakan sehingga jadi 2 per x kuadrat dikurangi 6 per x pangkat 3 ditambah 5 per x pangkat 4 ditambah akar 4 per x kuadrat dikurangi 3 per x pangkat 3 ditambah 4 per x pangkat 4. Nah, berdasarkan sifat limit di ketahinggaan diperoleh negatif 2 dikurangi 0 ditambah 0 per akar 0 ditambah akar 0. Hasilnya adalah negatif 2 per 0 atau sama dengan negatif tahingga. Jadi, nilai dari limit x mendekati tahingga akar 2x kuadrat dikurangi 6x tambah 5 dikurangi 4x kuadrat dikurangi 3x tambah 4 sama dengan negatif tahingga.
Contoh soal 5. Hitunglah limit berikut. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1 dikurangi akar 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Nah, alternatif penyelesaiannya sama seperti pada contoh soal sebelumnya. Kita tes dulu apakah limit tersebut hasilnya tak hingga dikurangi tak hingga atau tidak. Ternyata hasilnya merupakan tak hingga dikurangi tak hingga yang merupakan bentuk tak tentu. Untuk penyelesaian berikutnya, kita kalikan dulu dengan sekawannya. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat dikurangi 5X tambah 1 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Sekawannya itu adalah akar 4X kuadrat dikurangi 5X tambah 1 ditambah akar 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 per akar 4X kuadrat dikurangi 5X tambah 1 ditambah akar 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Selanjutnya kita lakukan operasi seperti biasa sehingga diperoleh maksudnya 4X kuadrat dikurangi 5X tambah 1 dikurangi 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3. Yang bawahnya kita tulis kembali aja yang ini karena tidak ada operasi maksudnya karena untuk yang di bawah tidak melakukan operasi apapun sehingga ditulis kembali saja. Selanjutnya ini menggunakan sifat A tambah B dikali A kurangi B sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat untuk perkalian yang di atas ini ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. Untuk yang di atas 4X kuadrat dikurangi 4X kuadrat itu kan hasilnya 0, kemudian negatif 5X dikurangi negatif 2X itu hasilnya adalah negatif 3X, 1 dikurangi 3 hasilnya adalah negatif 2. Yang bawah kita tulis kembali karena tidak ada operasi apapun. Nah, sekarang bentuknya sudah merupakan bentuk rasional. Jadi untuk menyelesaikannya kita tinggal bagi saja dengan variabel pangkat tertinggi yang terdapat pada pembilang dan penyebut. Di sini untuk pembilang dan penyebut variabel pangkat tertingginya itu adalah X. Kenapa tidak X kuadrat? Karena X kuadrat ini kan ada di dalam akar. Kalau X kuadrat ada di dalam akar, maka kalau ditarik keluar akar itu hasilnya adalah X. Sehingga variabel pangkat tertingginya baik pada pembilang ataupun penyebut itu adalah X. Nah, sekarang kita bagi ya dengan X. Jadi limit X mendekati tak hingga 3X per X dikurangi 2 per X per akar 4X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 5X per X kuadrat ditambah 1 per X kuadrat ditambah 4X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 2X per X kuadrat ditambah 3 per X kuadrat. Nah, dari sini diperoleh limit X mendekati tak hingga negatif 3X per X itu hasilnya adalah negatif 3 dikurangi 0 per akar 4 dikurangi 0 ditambah 0 ditambah akar 4 dikurangi 0 tambah 0 hasilnya sama dengan negatif 3 per 2 ditambah 2 hasilnya negatif 3 per 4. Jadi, nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat dikurangi 5X ditambah 1 dikurangi akar 4X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 sama dengan negatif 3 per 4. Contoh soal 6. Hitunglah limit berikut. Limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat ditambah X ditambah 3 dikurangi akar 3X kuadrat ditambah 2X ditambah 5. Nah, berikut alternatif penyelesaiannya. Limit X mendekati tak hingga, ya kita tulis lagi ya, dan kita tes dulu apakah hasilnya tak hingga kurangi tak hingga atau bukan. Nah, ternyata di sini hasilnya tak hingga kurangi tak hingga yang merupakan bentuk tertentu. Untuk penyelesaiannya sama seperti contoh soal 1 sampai 5. Jadi kita kalikan dulu dengan sekawannya sehingga diperoleh hasil limit X mendekati tak hingga X kuadrat dikurangi X dikurangi 2. Nah, tentu kalian udah tahu ya ini dari mana? Dari 4X kuadrat dikurangi 3X kuadrat. Kemudian X dikurangi 2X itu hasilnya negatif X, dan 3 dikurangi 5 itu hasilnya negatif 2. Nah, dari sini kita
tentukan variabel pangkat tertingginya, yaitu X kuadrat. Tapi kalau dalam akar menjadi X pangkat 4. Ibu rasa itu udah jelas ya, karena udah ada pada contoh soal sebelumnya. Nah, sehingga diperoleh hasil 1 dikurangi 0 kurangi 0 per akar 0 dikurangi 0 tambah 0 ditambah akar 0 kurangi 0 ditambah 0, sehingga sama dengan 1 per 0, itu artinya positif tak hingga. Jadi nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 4X kuadrat tambah X ditambah 3 dikurangi akar 3X kuadrat tambah 2X tambah 5 sama dengan positif tak hingga. Kesimpulan dari contoh soal tersebut adalah sebagai berikut. Nah, jika limit X mendekati tak hingga, akar AX kuadrat tambah BX tambah C dikurangi akar PX kuadrat tambah QX tambah R, maka akan ada 3 kemungkinan hasil. Yang pertama, negatif tak hingga. Ini terjadi jika nilai A ini kurang dari nilai P ini. Jadi, si A-nya itu lebih kecil daripada P-nya. Maka hasilnya pasti negatif tak hingga. Kemudian, kalau A-nya sama dengan P, maka hasilnya itu bisa kita gunakan rumus ini. B per 2 akar A dikurangi Q per 2 akar P. Nah, sekarang kalau nilai A ini lebih dari P ini, lebih besar dari nilai P ini, maka hasilnya tak hingga atau positif tak hingga gitu. Itu kita bisa pahami dan bisa dengan lebih cepat mengerjakan soalnya gitu. Cuman syaratnya ya kita harus tahu rumusnya gitu. Tapi ibu harapkan kalian memahami konsep yang ibu jelaskan pada contoh soal sebelumnya. Kalau ini untuk cara cepatnya saja, kalau kalian ingin mempelajarinya. Sekarang bagaimana kalau kita menentukan nilai limit yang bentuknya seperti ini? Limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat tambah 8X kurangi 5 dikurangi X ditambah 2. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ya. Contoh soal 7. Hitunglah limit berikut. Limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat tambah 8X kurangi 5 dikurangi X ditambah 2. Nah, alternatif penyelesaiannya sama kayak contoh soal 1 sampai 6. Jadi kita tes dulu apakah hasilnya tak hingga kurangi tak hingga atau tidak. Nah, karena di sini bentuknya seperti ini ya. Limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat ditambah 8X kurangi 5 dikurangi X ditambah 2. Nah, karena tidak ada kurung, maka kita ubah dulu sehingga ada kurung. Limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat tambah 8X kurangi 5 dikurangi kurung X kurangi 2 dalam kurung X kurangi 2. Nah, kenapa X kurangi 2? Karena di sini kan tambah ya. Nah, berarti negatif kali negatif kan jadi positif. Kalau seperti ini nanti kita akan kesulitan menguraikannya sehingga harus dikasih kurung. Tetapi kalau di soalnya sudah memakai kurung, kita tidak perlu membuat kurung. Jadi kurung itu dibuat jika dalam soalnya tidak terdapat kurung. Seperti ini ya caranya. Nah, ini setelah disubstitusi X-nya diganti oleh tak hingga, maka hasilnya adalah tak hingga dikurangi tak hingga yang merupakan bentuk tak tentu. Nah, untuk penyelesaian selanjutnya kita gunakan cara seperti nomor 1 sampai nomor 6, yaitu dengan perkalian sekawan. Limit X mendekati tak hingga, akar X kuadrat tambah 8X kurangi 5 dikurangi X dikurangi 2 dikali sekawannya yaitu akar X kuadrat tambah 8X kurangi 5 ditambah X dikurangi 2 per akar X kuadrat ditambah 8X kurangi 5 ditambah X dikurangi 2. Nah, untuk penyelesaiannya, limit X mendekati tak hingga, lakukan operasi perkalian seperti biasa. Akar X kuadrat ditambah 8X kurangi 5 dikali akar X kuadrat tambah 8X kurangi 5, hasilnya adalah X kuadrat ditambah 8X kurangi 5. Kemudian, negatif X kurangi 2 dikali X kurangi 2, itu sama aja dengan negatif X dikurangi 2 dikuadratkan. Karena sama kan X kurangi 2 dan dikali X kurangi 2. Untuk yang bawah, yang ini, akar X kuadrat tambah 8X kurangi 5 tambah X kurangi 2, itu tidak ada operasi apapun, sehingga kita tulis kembali akar X kuadrat tambah 8X kurangi 5 ditambah X dikurangi 2. Nah, selanjutnya,
kita lakukan penjabaran. Limit X mendekati θ hingga X kuadrat ditambah 8X dikurangi 5 dikurangi yang X dikurangi 2 dikuadratkannya, kita ubah menjadi X kuadrat dikurangi 4X ditambah 4. Dari mana ini? Dari X dikuadratkan, hasilnya X kuadrat, kemudian 2 dikali X 2X, dikali negatif 2 hasilnya negatif 4X, dan negatif 2 dikuadratkan hasilnya adalah positif 4. Untuk yang bawah bisa kita tulis kembali ya. Nah, selanjutnya kita lakukan operasi aljabar seperti biasa. X kuadrat dikurangi X kuadrat itu hasilnya 0. 8X dikurangi negatif 4X itu hasilnya 12X. 5 dikurangi 4 itu hasilnya maksudnya negatif 5 dikurangi 4 itu hasilnya adalah negatif 9. Untuk yang bawah kita tulis kembali. Nah, sekarang bentuknya udah merupakan bentuk rasional, sehingga untuk menyelesaikannya kita gunakan sifat-sifatnya ya, yaitu dibagi dengan variabel pangkat tertinggi baik pada pembilang maupun pada penyebut. Nah, di sini variabel pangkat tertingginya itu adalah X, sehingga diperoleh limit X mendekati θ hingga 12X per X dikurangi 9 per X per akar dari X kuadrat dibagi X kuadrat. Nah, kenapa dalam akar X kuadrat? Karena akar dari X kuadrat itu sama dengan X kan? Jadi, kalau dalam akar dia X kuadrat. Seperti pada contoh soal sebelum-sebelumnya. Ditambah 8X dibagi X kuadrat, dikurangi 5 dibagi X kuadrat, ditambah X dibagi X. Nah, kenapa ini jadi X lagi? Karena dia tidak ada di dalam akar, sehingga jadi X lagi, dikurangi 2 per X. Maka hasilnya sama dengan 12 dikurangi 0 per akar dari 1 ditambah 0 dikurangi 0 ditambah 1 dikurangi 0, hasilnya 12 kurangi 0 itu 12. Akar dari 1 itu 1 ditambah 1 hasilnya 2. 12 bagi 2 itu adalah 6. Nah, sehingga nilai dari limit X mendekati θ hingga X kuadrat tambah 8X kurangi 5 dikurangi X tambah 2 itu sama dengan 6. Nah, untuk yang penguraian tadi kalian bisa lihat di sini ya, pakai rumus mana saja dan pakai sifat-sifat mana saja. Setelah memahami materi limit keterhinggaan fungsi aljabar bentuk irasional, silakan kerjakan kuis yang terdapat di Google Classroom. Jika ada hal-hal yang belum dipahami atau yang ingin kalian tanyakan juga, silakan kalian diskusikan pada forum diskusi yang terdapat di Google Classroom juga. Demikian pembahasan dari Ibu untuk hari ini, semoga dapat memberi manfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.